Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan, limpahkan dan berikan kepada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kita yang dari sini mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya yang layak dan berhak untuk mendapatkan syafaat darinya. Al-Fakir yang minim ilmu ini ingin menjawab satu pertanyaan, ya, bahwa ada yang bertanya, Kang, katanya di dalam Al-Quran itu Allah berfirman bahwa kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku mengijabah doa kamu. Tapi kok saya sudah rajin berdoa, ya, sudah sering berdoa gitu, tapi kok doanya gak diijabah juga. Ini masalahnya kenapa? Kan gak mungkin kalau Allah tidak mendengar doa-doa kita. Saudaraku sekalian, ya, Allah itu pasti menjawab seluruh doa-doa kita. Allah pasti menjawab seluruh permintaan kita, mengabulkan seluruh permintaan kita itu. Tapi permasalahannya, kalau hari ini kita rajin berdoa dan merasa doa kita tidak diijabah dan tidak diberikan pengkabulan oleh Allah, jangan langsung berpikir bahwa doa kita tidak diijabah gitu, ya. Tapi coba kita berpikirnya begini. Pertama, apakah Allah sudah menerima doa kita? Nah, itu yang pertama, ya. Artinya, apakah Allah mau menerima doa kita sehingga Allah mengijabah doa kita gitu. Emang ada doa yang tidak diterima? Ada. Seperti Rasulullah meriwayatkan dalam satu hadis, ya, bahwa ada seseorang yang lagi melakukan perjalanan syafar, dimana kalau orang melakukan syafar itu kan dia doanya pasti diijabah sama Allah. Tapi ada orang yang melakukan syafar, ya, terus Rasul melihat bajunya kotor, terus rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh debu, dan tangannya mengadah ke langit. Dia mengatakan, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tetapi kata Rasul, sesungguhnya Allah tidak mengijabah doanya. Kenapa? Karena pakaiannya haram, ya, karena makanannya haram, karena minumannya haram, sehingga keharaman yang dia konsumsi dan yang ia pakai itulah yang menjadikan Allah tidak menerima doanya. Jadi saudaraku sekalian, kalau hari ini kita rajin berdoa meminta kepada Allah, ya, terus doa kita seakan-akan tidak ada, ya, tidak terrealisasi dalam kehidupan kita, bisa jadi mungkin yang pertama doa kita nggak diterima oleh Allah. Sehingga kalau kita merasa rajin berdoa tapi juga belum ada realisasi dalam kehidupan, coba cek, jangan-jangan apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai itu ada yang haram, sehingga yang haram itulah yang menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, ya. Kalau misalkan saya udah memeriksa, ya, apa yang saya minum, apa yang saya makan, apa yang saya pakai itu halal, tidak ada yang haram. Coba kita perhatiin, ya, gitu, apakah ada gak hak-hak orang lain yang hari ini kita tahan, yang menyebabkan dengan ditahannya hak orang lain di tangan kita sehingga Allah tidak mengabulkan doa kita. Barangkali kita punya hutang yang sebenarnya kita mampu dan diberi rezeki oleh Allah untuk segera melunasinya, tapi kita menahannya. Karena Allah itu akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan hamba Allah yang lain gitu. Allah akan menolong urusan kita kalau kita suka dan rajin menolong dan membantu urusan orang lain. Allah akan menyayangi kita kalau kita menyayangi sesama di antara kita. Allah akan melapangkan urusan kita kalau kita suka melapangkan urusan orang lain. Allah akan menutup aib kita kalau kita suka menutup aib orang lain. Begitu juga sama gitu. Kita minta kepada Allah untuk mengabulkan doa kita, ternyata kita termasuk orang yang suka menahan hak orang lain. Seperti apa? Kita diberi rezeki tapi tidak punya keinginan untuk berbagi dengan orang lain. Ada orang menghutangkan hartanya ke kita, kita nggak mau bayar. Itu juga yang menyebab tertahannya doa kita, atau tidak diterimanya doa kita. Atau selanjutnya bisa jadi
lisan kita termasuk lisan yang suka memakan bangkai. Maksudnya gimana? Yaitu suka ngegibahin orang lain, merusak kehormatan orang lain, merusak harga diri orang lain dengan kata-kata kita, dengan lidah kita. Karena aneh gitu ya, kalau misalkan kita ingin diijabah doa kita ya, kita ingin diijabah kata-kata kita yang kita panjatkan kepada Allah, sementara kata-kata kita lisan yang kita gunakan untuk berdoa, di satu sisi kita gunakan untuk merusak kehormatan orang lain. Di satu sisi kita gunakan lidah kita ini untuk menghancurkan harga diri orang lain. Ini agak aneh gitu ya. Jadi kalau doa kita sering kita sering berdoa tapi Allah tidak mengijabah doa kita, barangkali ya, kita itu termasuk orang yang sering menggunakan lidah dan lisan ini untuk merusak dan menghancurkan kehormatan orang lain. Itulah diantara hal-hal yang bisa menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, apa yang menghalangi doa kita tidak diterima oleh Allah ya? Apa yang menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah adalah hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak sungguh-sungguh berharap kepada Allah, hati yang tidak benar-benar diarahkan kepada Allah. Kenapa? Ya analogikannya sederhana. Kalau kita ya misalkan punya saudara yang melakukan kesalahan kepada kita, atau misalkan dia datang kepada kita minta tolong, minta bantuan ya, tetapi ketika dia meminta maaf atau minta tolong itu bercanda gitu ya, tidak sungguh-sungguh gitu, tidak berharap dengan benar-benar gitu ya, maka itulah yang bisa menyebabkan tidak diterimanya doa kita. Karena Allah itu dat yang maha pemalu gitu ya. Artinya apa? Kalau kita sampai menengadahkan tangan kita ke langit meminta kepada Allah supaya mengijabah doa kita, malu ya Allah untuk tidak memberikan apa yang kita minta. Allah merasa malu kalau sampai apa yang kita pintakan kepada Allah itu tidak diberikan oleh Allah. Kalau hati dan keinginan kita minta kepada Allah itu benar-benar sungguh-sungguh. Jadi kalau hari ini kita rajin berdoa gitu ya, tapi kok doanya belum juga diijabah, maka cek hati kita di saat kita berdoa gitu ya. Kita sungguh-sungguh gak minta kepada Allah gitu. Kita benar-benar gak berharap kepada Allah. Kita benar-benar gak menggantungkan segala hajat kita hanya kepada Allah. Kita benar-benar gak bertawakalnya kepada Allah dan menyerahkan segala hajat kita kepada Allah. Nah itu ya. Atau bisa jadi tidak diterimanya doa kita itu karena kita suka menjauh dari Allah. Artinya di saat Allah memberikan kita rezeki dan kesenangan hidup, kita nggak pernah ingat Allah. Disuruh sholat kita nggak mau itu, disuruh baca Quran nggak mau, di saat senang kita kerjaannya hanya nangtang dan maksiat kepada Allah. Tapi di saat kita susah, kita ingin Allah menolong dan membantu kita untuk menghilangkan kesulitan itu. Kita ingin Allah itu untuk menolong kita, mengeluarkan kita dari masalah-masalah kita. Ya pertanyaannya, kok kita butuh Allahnya pas susah doang gitu ya? Kenapa? Emang kita ini udah benar-benar gitu menghamba kepada Allah? Kalau benar-benar menghamba kepada Allah, mestinya ingat Allah itu bukan pas susah doang gitu ya. Harusnya ingat kepada Allah itu ya baik di saat kita senang, baik di saat kita susah, baik di saat kita rezekinya lapang, baik di saat rezekinya kita sempit. Ya kita harus mengingat Allah gitu. Karena bagaimana ya kalau misalkan kita punya saudara yang jauh dari kita, jarang datang ke rumah kita, tiba-tiba gak ada kabar, gak ada berita, gak ada gugur, gak ada angin, datang hanya untuk minjem uang misalkan. Agak aneh gitu ya gitu. Sama gitu. Kok kita dimana kita lagi senang, lagi bahagia ya, lagi banyak rezeki, lupa kepada Allah, tiba-tiba lagi susah ingat Allah. Nah terus bisa jadi juga ya sebab-sebab tidak dikabulkannya doa kita itu bukan karena Allah tidak menerima doa kita gitu ya. Allah menerima doa kita, tetapi kita doanya belum diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mengijabah doa kita itu dengan beberapa cara. Yang pertama, Allah memberikan kepada kita sesuai apa yang kita minta. Kita minta sehat, dikasih sehat. Kita minta rezeki, dikasih rezeki. Nah itulah cara Allah mengijabah doa kita.
Atau bisa jadi Allah mengijabah doa kita tapi dengan cara digantikan dengan yang lebih baik untuk kita. Dan yang lebih baik untuk kita Allah yang tahu, bukan kita sendiri. Kita minta rezeki tapi Allah kasih sehat. Kita minta harta tapi Allah jadikan kita terjaga dari segala yang buruk. Itulah cara Allah mengijabah doa kita. Terus atau yang ketiga, Allah tidak memberikan apa yang kita minta, tidak juga mengganti dengan yang lebih baik, tapi Allah menyimpan ya apa yang kita minta itu karena Allah ingin memberikannya kelak ketika kita menghadap Allah sebagai hadiah terbaik gitu ya, sebagai hadiah paling istimewa gitu. Inilah cara Allah mengijabah doa itu. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita rajin berdoa kepada Allah dan rajin meminta, tetapi kita juga tidak menemukan ya jawaban dari doa-doa kita, maka jangan langsung berpikir bahwa seakan-akan Allah tidak mengijabah doa kita. Bisa jadi karena Allah tidak menerima. Yang kedua, Allah mengijabah dengan cara Allah. Karena ya Allah terserah Allah ya, menjawab doa kita dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak kita. Karena apa? Karena kita makhluk, Allah Rob. Ya kita harus tunduk dan patuh kepada ketetapan Allah, bukan Allah yang harus ngikutin kemauan kita. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat bagi saya dan bagi semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.